Newsman Opinion. Mitra bisnis, pemerintah membebaskan perjalanan darat, laut, dan udara dari tes antigen maupun PCR asalkan sudah divaksin lengkap. Apa komentar Anda mengenai bebas PCR dan antigen untuk seluruh perjalanan domestik ini? Kami tunggu di 6339160, 6339160. Terima kasih ke pemerintah. Salut berani ambil tindakan yang cukup baik dan cukup riskan, ya. Jadi ya ini mengajarkan ke masyarakat. Udah 2 tahun kita mengalami pandemi, mengajarkan kita semua supaya lebih berhati-hati, supaya sadar diri, supaya dewasa pemikirannya, berpikir positif, ya, supaya dengan adanya kebebasan ini bukan berarti orang bisa seenaknya. Kalau orang udah OTG sadar, ya jangan kemana-mana karena membahayakan diri dan orang lain. Sebaliknya juga akan berbahaya untuk keluarga. Nah, dengan adanya kelonggaran ini juga kita bisa lebih bertanggung jawab, ekonomi bisa lebih berputar dengan lebih baik, penghematan juga bisa dilakukan di mana-mana, ya. Ya, semoga dengan kejadian ini masyarakat yang pastinya lebih cerdas, ya, jangan ada kesempatan jadi sembrono, menularkan ke orang lain dan merugikan orang banyak. Terima kasih. Alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan, pada pemerintah. Mudah-mudahan ini momen yang akan mengembalikan ekonomi kita. Saya udah nunggu-nunggu 2 tahun mau pergi keluar kota naik pesawat. Kalau memang tidak ada antigen lagi, mungkin mudah-mudahan ini terkabul. Terima kasih. Tetap jaga prokes walaupun tidak ada antigen. Terima kasih. Kira dengan konsistennya pemerintah pusat harus terus ditindaklanjuti ya keputusan ini. Jangan, ya mohon maaf, jangan menjadi bias nanti tiba-tiba pemanen tiba-tiba jadi incredible, jadi tidak jelas gitu loh. Harus jelas pemanen, kalau memang itu ketentuan yang pasti atau mutlak ya harus diteruskan. Nah, pertanyaan saya dengan adanya vaksin 2 kali yang telah diberikan dari pertama itu vaksinasi pertama, kedua itu apakah sudah cukup untuk melengkapi tidak tertularnya COVID-19, apalagi yang baru ini Omikron atau yang lain nanti gelombang keempat, itu harus dipertanyakan juga. Jangan nanti kebijakan ini akan mengambang menjadi bias sehingga dirubah lagi. Kalau memang harus permanen, silakan permanen. Saya kira rakyat juga setuju untuk mengurangi biaya tes antigen ataupun tes yang lain. Saya kira demikian. Iya, saya pikir ini sangat bagus sekali karena saya lihat juga teman-teman saya yang ke luar negeri ya, ke Amerika, ke Eropa, itu semuanya tidak ada karantina dan lepas masker juga. Jadi memang apa yang dilakukan pemerintah, terutama negara maju, itu sudah bagus dan di Indonesia juga sudah mengikuti gitu ya. Jadi sudah divaksin dan ya menjadi tanggung jawab masing-masing. Karena sekarang varian yang baru sudah tidak terlalu berbahaya dan dengan adanya vaksin sudah semakin baik. Cuma usulannya yang vaksin booster ini bisa langsung segera dilaksanakan untuk seluruhnya. Jadi saya lihat banyak yang harus daftar dulu, baru kemudian besoknya baru bisa vaksin. Dibuka lagi aja di mal-mal, di tempat keramaian, langsung divaksin biar cepat yang booster ketiga maupun yang keempat yang akan direncanakan. Jadi ya turun dari pandemi menjadi endemi dan masyarakat sudah disiplinnya makin bagus sehingga akhirnya COVID bisa keluar dari Indonesia. Terima kasih. Kita dukung penuh dengan tetap memperhatikan prokes. Karena apa? Karena pemerintah sudah pasti punya perhitungan matang. Sebab kalau masyarakatnya belum divaksin dalam jumlah tertentu, pasti pemerintah juga takut. Karena kalau kenapa-napa yang jadi bebannya kenanya pemerintah juga yang harus menanggung. Jadi kita dukung, tapi tetap perhatikan prokes dan selamat kembali beraktivitas seperti biasa. Terima kasih. Kalau menurut saya setuju ya, karena itu salah satu sarana untuk meringankan beban dari masyarakat yang untuk melakukan perjalanannya agar tapi tetap terkontrol, tetap apa maksud saya
protokol kesehatan tetap harus diperketat untuk bisa menjaga penyebaran virus, karena virus ini masih ada. Pelonggaran aturan boleh, tapi waspada dan untuk menjaga kondisi kesehatan masyarakat itu harus tetap terus waspada dan terus disiplin. Terima kasih. Ya, kalau menurut saya sih bagus ya, karena memang untuk menggairahkan perjalanan juga, dan juga memberikan kemudahan buat masyarakat. Karena memang sebenarnya dari dulu juga sudah agak nggak masuk akal sih, karena orang tes PCR atau antigen setelah tes itu kan dia masih pergi kemana gitu, setidaknya pulang dari tempat tes. Nah, di situ aja dia bisa terinfeksi. Jadi istilahnya tesnya jadi tidak valid lagi gitu. Jadi ya sebenarnya nggak gitu ngaruh gitu ya. Tapi mungkin sekarang pemerintah mulai membebaskan karena mungkin tingkat vaksinasinya sudah semakin banyak. Jadi kalaupun menginfeksi atau apa tidak terlalu parah, mungkin begitu ya. Tapi yang pasti yang harus tetap dilakukan pemerintah adalah melakukan perketatan ya, pengetatan di protokol kesehatannya, karena sampai kapanpun kayaknya protokol kesehatannya mesti ketat, karena nggak cuma virus corona aja, virus yang lainnya juga bisa menyebar melalui droplet dan lain-lainnya itu. Jadi ya tetap harus protokol kesehatan yang ketat kalau menurut saya. Oke, gitu, makasih. Jadi kalau saya punya usul untuk menggalakkan wisata dan kedatangan orang untuk berbelanja ke Indonesia, jangan PCR dan antigennya yang dibebaskan, yang perjalanan ke dalam orang dari luar negeri juga dibebaskan karantina dan juga PCR. Saudi Arabia aja yang begitu ketat selama ini dalam COVID, dia telah melaksanakan suatu kebebasan di sana, cuma prokes pakai masker doang kan, gak ada karantina, gak ada PCR, gak ada antigen. Begitu juga negara Timur yang lain, termasuk Emirat Arab, Turki dan lainnya, melimpah itu pada turis yang tadinya ke Bali, ke Indonesia, pindah lagi ke Timur Tengah tuh orang-orang. Untuk itu pemerintah harus jeli, jangan juga mendatangkan untuk bagaimana dapat rezeki untuk pribadi, kelompok. Pikirkan rakyat di Bali itu bagaimana supaya bisa berhidup kembali sesuai dengan yang diharapkan dari orang. Terima kasih. Baik, terima kasih Mitra Bisnis telah bergabung dalam Businessman Opinion. Saya Fahmi Andrian.